عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Yang terhormat dan kita muliakan Bapak Kepala Desa, yang terhormat dan kita muliakan Bapak Sekdes, Pak Dusun, Imam Desa, dan tentunya yang kita muliakan Bapak Babinsa, dan yang saya muliakan seluruh Bapak Ibu jamaah tasa yang hadir. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji hanya kepada Allah. Bersyukur dan memuji atas segala nikmat yang Allah titipkan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu kesempatan, sehingga pada malam hari ini ibu bapak saudara-saudari hadir berbagi duka, dan tentunya kehadiran kita untuk mendoakan kepergiannya Amma Bajita Purina Bajita almarhumah Ibu Zainab. Salawat beriring salam senantiasa kihaturkan mangri junjungan ta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak orang tua ta amma bacita almarhumah Zainab sallat riyal loribogo kelak berdiri dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak almarhumah Ibu Zainab berjumpa dengan baginda Nabi di Telaga Kausar serta mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad illah biiznillah nasabah izinna kering Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saribatan tuaku rahimakumullah, hidup adalah ujian. Hakikat lasanta saribatan tuaku adalah cobaan yareka ujian. Semua umatnya Rasul, semua manusia ibu bapak pasti berjumpa ketemu dengan ujiannya masing-masing. Mulai ujung rambut sampai ujung bangkai, sangi ujian lompok. Sadar atau tidak ibu bapak, semua yang Allah titipkan ke kita semuanya adalah ujian ta. Pangkat jabatan ta ujian ta, harta kekayaan ta ujian ta, miskin adalah ujian ta, gagah cantik kurang gagah kurang cantik, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun baik kalau mati-mati ujian toh. Ya. Jadi mesti nak uji kelatan, ini ujian misalnya. Satu. Ibu bapak rahimakumullah, ingat ibu bapak, ada satu ujian bagi ibu bapak, niat serem ujian ibu bapak, ia ni ujian yang paling batang, ini ujian paling berat dihadapi oleh kita manusia. Dan semua umat Nabi Muhammad berjumpa dengan ujian ini. Ujian apa? Ia antunikana ujian kematian. Semua hamba Allah mesti berjumpa dengan mati pak. Nasabak nakana mantomi
karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ibu bapa, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ia mi antu karenta Allah Ta'ala ibu bapa, ia mi antu karenta karena Allah Subhanahu wa taala ibu bapa, ampak jariya talla segan matia ya reka matia segan talla saka untuk apa? Untuk nauji karena Allah Subhanahu wa taala siapa di antara ibu bapa yang terbaik amalnya. Bapak Ibu saribatan tutuanku rahimakumullah. Jari anda talla satta ibu bapa ujian ta matia ujian tonti yang Allah cari ibu bapa ahsanu amala, siapa di antara yang baik amalnya. Yang Allah cari ibu bapa bukan banyak, tapi yang terbaik. Banyak dan terbaik itulah lebih mulia. Saribatan tutuaku rahimakumullah. Semua umat Rasul pasti mati pak. Nakana mangkomi Nabi Muhammad idalang hadesena al-mautu babun antum matiasan rapan timungan. Mati ibu bapa ibarat pintu, semua mesti masuk pintu matia. Manusia ibu bapa yang hidup hari ini hanya menunggu waktu, menunggu masa, menunggu giliran. Kalau sudah waktu tak, kalau sudah masa tak, demi Allah manusia pasti berpisah dengan keluarganya. Mati adalah ujian. Kalau orang tasawuf mengatakan ibu bapa, manusia ibu bapa butuh dengan mati. Semua manusia kata ulama tasawuf butuh ki mati. Sekarang ibu bapa kutanya ki, ibu bapa mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga atau tidak? Serius? Mati ki dulu. Mati dulu pak. Nah tidak bisa ki masuk surga kalau tidak dilewati pintu matia. Maka ulama tasawuf mengatakan ibu bapa mati adalah torika, salah satu jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallariyallo riboko. Dalam ayat lebanakana kering Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, tunggal atallasaka, setiap yang bernapas nakana Allah Ta'ala mati, summa ilaina turja'un, kemudian semuanya mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ibu-ibu kutanya, ibu, fokus maki dengan suaraku ke anakmu dari ceramah nih. Anak boleh mati-mati, sawo ngamai ka, insya Allah kilang ngaji suaraku. Ibu pilih mana? Berani mati atau malaki mati? Sekali lagi ibu-ibu jawab dengan jujur. Ibu berani mati atau malaki mati? Baik, terima kasih banyak kejujuran tak. Sekarang bapak-bapak berani atau takut mati pak? Ibu bapak normal itu jawaban tak, sangat normal na jawaban ibu bapak. Kalau ada orang tanya ki berani ki mati ya mereka malaki mati, maka mayoritas jawaban tak adalah malaki mati. Pertanyaannya ibu bapak, kenapa takut mati pak? Takut mati orang ibu bapak karena sadar diri ki belum banyak persiapan tak. Ada minimum persiapan tapi belum cukup. Kenapa ada orang siap mati? Kenapa ada orang siap mati ibu bapak? Karena sudah mempersiapkan dari lama. Kapan saja ajal menjemput. Kalau sudah saatnya siap maka kenapa siap? Karena sudah mempersiapkan bekal amal kebaikannya. Bapak ibu saribatan tutuaku rahimakumullah. Kalau datang ajal mati ibu bapak tidak bisa ditawar.
Jari anjo matia saribatan tatuaku etena tawaranna puna gannatani nasaba nakana mantomi kan Allah subhanahu wa ta'ala ilalang Al-Quran ibu bapa walikulli ummatin ajal. Ibu, Bapak Ibu, fokus makin sini. Ibu bapak, nakala kali Allah subhanahu wa ta'ala walikulli ummatin ajal, yang ngasing ganatta ibu bapak, yang ngasing ajalatta. Apa anjo ni kana ajal ibu? Anjo ni kanaya ajal ibu bapak batas kehidupan ta. Ajal artinya ibu bapak batas umur ta. Anjo ni kanaya ajal ibu bapak batas kekuatan ta. Punna ganatta ni ibu bapak demi Allah mati tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan ibu bapak rahimakumullah. Demi Allah saribatan totuaku mati tidak memandang status tak. Orang kaya mati miskin mati. Pejabat mati, rakyat biasa mati. Ustadz bukan ustadz mati. Desa bukan pak desa mati. Kan ada laguna itu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Bapak ibu mati, muda-mudi mati, nenek kakek mati, penceramah mati. Penceramah mati tumpah. Jangankan penceramah, baik mati tumpah. Kita rehat. Iklanki dulu, Bu. Kubur ikalale, semangat le. Bapak Ibu rahimakumullah. Semua manusia pasti mengalami kematiannya. Kalau sudah ajal sampai ibu bapak mati tidak bisa mundur dan tidak bisa dimajukan. Sehebat apapun ibu bapak menghindar dari kematian itu mesti ketemuki. Maka ibu bapak ulama sampaikan begini, itu malaikat Israel alaihissalatu wassalam, anjo malaikat Israel ibu bapak dalam sehari itu 70 kali hadir datang ke kita. Malaikat Israel ibu bapak lewat di depan tak dalam sehari itu 70 kali mondar mandir. Saat ada di antara umat Nabi Muhammad melakukan kebaikan, maka saat itulah malaikat Israel alaihissalatu wassalam berdoa. Nah, doakan ini umat Nabi Muhammad yang berbuat baik. Apa doana malaikat Israel? Ya Allah, mudah-mudahan ini umat-Ta. Ya Allah, mudah-mudahan ini umat Nabi Muhammad istiqomah melakukan amal kebaikan sampai datangnya ajal menjemput. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad melakukan dosa, melakukan maksiat, lewat malaikat Israel ibu bapak berdoa. Apa doana? Malaikat Israel mendoakan pelaku maksiat, ya Allah, semoga narubah perbuatan burukna sampai ajal menjemput. Ya Rabbana, semoga narubah perbuatan salahnya sehingga berbuat baik sampai datang ajal menjemput. Malaikat Israel alaihissalatu wassalam ibu bapak datang ke kita semua dalam sehari 70 kali dalam sehari Bapak Ibu. Olehnya itu Bapak Ibu, kipak jari anne matia sebagai nasihat. Mati ibu bapak adalah nasihat indah. Maka dulu ada sahabat ibu bapak bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang cerdas itu? Siapakah orang pintar itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, Bapak Ibu, orang pintar itu, orang cerdas itu adalah mereka yang ingat mati lalu mempersiapkan bekal menghadapi kematiannya. Itulah orang cerdas, kata baginda Nabi Muhammad. Maka ulama sampaikan begini ibu bapak. Nah, karena ulama tak ibu bapak, perbanyaklah zikir
mati. Perbanyaklah ingat kematian. Dengan ingat mati, kalau ibu bapak berzikir mati, maka kehidupan tak ada rem. Yang namanya rem ibu bapak, kalau ada mobil tak, tidak ada remnya. Kira-kira ibu bapak menurut tak bagaimana? Kalau ibu bapak punya mobil, kemudian mobil tak tidak punya rem. Kira-kira menurut tak bagaimana ya bapak ibu? Nah, apa tahu apa? Celaka orang, celaka juga derita. Kenapa tidak ada rem kehidupan? Begitulah kata ulama, dengan ingat mati ada rem kehidupan. Saat mau memfitnah orang tidak jadi fitnah orang pak. Kenapa? Nah ingat kematian. Tidak jadi tipu orang, ingat matia. Tidak jadi korupsi, nah ingat matia. Nah ingat mati, akhirnya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua kata ulama ibu bapak, perbanyak ingat mati, perbanyaklah zikir mati. Dengan ingat mati ibu bapak, hidup tak selalu bersyukur. Ini pesan ulama, ingat mati tak, hidup selalu bersyukur. Banyak sedikitnya disyukurin. Berapapun kasih suami tak bersyukur ki. Kalau persoalan syukur ibu bapak, maukah dulu tanya-tanya ini? Ibu, ibu, kan ada juga istri-istri Stepa. Tahu Stepa ibu? Tidak. Selera tinggi ekonomi pacek. Tapi bukan ibu-ibu di sini tahu apa? Ibu-ibu lain ku maksud. Ibu bapak bicara syukur mau katanya ke ibu. Ibu-ibu jawab dengan jujur. Ibu, ibu, minggu pertama suami tak pulang kerja. Alhamdulillah suami tak bawa uang 1 juta. Nah kasih ki bersyukur atau tidak? Bersyukur. Alhamdulillah. Pada minggu kedua suami pulang kerja, bawa uang suami. Nah kasih kita tapi berkurang nih 500 mami. Ibu bapak bersyukur atau tidak? Bersyukur. Pada minggu ketiga suami pulang kerja, suami bawa uang tapi berkurang sekali, kurang sekali nih. Tinggal 100.000 rupiah, bersyukur atau mulai? Kurang tuh syukur nah. Minggu keempat suami pulang kerja, alhamdulillah suami tidak bawa uang, bersyukur atau moro-moro ki? Mestinya ibu-ibu bersyukur ki. Apa bentuk kesyukuran? Tak dengarkan ki baik-baik ibu bapak. Berapa banyak suami orang berangkat kerja di pagi hari, pulang di memang ke rumahnya, tapi jasad namani. Sering kita lihat ibu bapak, sering kita dengarkan ibu bapak, berangkat kerja ibu bapak, dalam perjalanan kecelakaan, laka lantas, mati di tempat ibu bapak. Maka bersyukur ibu bapak. Kalau suami tak masih pulang ke rumah, mau bawa atau tidak, ibu bapak bersyukur. Syukurnya adalah suami tak masih pulang, maka bersama sholat berjamaah bersama. Ibu bapak rahimakumullah. Maka ulama sampaikan ibu bapak, perbanyaklah ingat mati. Dengan ingat mati engkau dekat dengan Allah. Dengan ingat mati menghadirkan rasa takut. Dengan ingat mati hidup tak selalu bersyukur. Mati ibu bapak tidak bersyarat. Ini tapi dicatat baik-baik. Antum mateta saribatan tetuaku tidak bersyarat. Tidak bersyarat muda, tidak bersyarat tua, tidak bersyarat remaja, tidak bersyarat anak-anak, tidak bersyarat balita, tidak bersyarat bayi. Saya mau cerita satu kisah Bapak Ibu. Ada adik iparku, 1 minggu sebelum melahirkan kembali cek di dokter. Nah karena dokternya insya Allah perkiraan 1 minggu mami melahirkan ki. Gembiralah adik saya dengan adik ipar saya. Kenapa? Tinggal seminggu punya anak. Qadarullah ibu bapak, 3 hari kemudian ibu bapak
Perutnya itu iparku tidak ada lagi pergerakan. Tidak nendan-nendan mi anak-anak. Tidak ada pergerakan sama sekali ibu bapak. Khawatir tentang anaknya. Pergi periksa kembali hasil pemeriksaannya. Apa nakana dokterna ki pemepuranga. Mohon maaf, anaknya sudah mati dalam perutnya. Ibu bapak masih dalam perut ibu, punna ganata punna ajalata mesti mati. Mesti mati ibu bapak. Maka mati demi Allah tidak bersyarat. Tidak bersyarat muda, tidak bersyarat tua. Maka anak muda, anak mudi yang hadir ini malam, jangan suka berprinsip yang tuanya dulu mati. Berapa banyak keluarga tetangga masih muda sudah meninggalkan kita. Maka anak muda yang hadir ini malam, Jenderal Sudirman pernah berkata, apa nakana Pak Jenderal kita almarhum Jenderal Sudirman, kemenangan tidak tercapai tanpa kekuatan. Kekuatan tidak tercapai tanpa persatuan anak muda. Bangkitnya sebuah bangsa, bangkitnya sebuah negara, salah satu penentu adalah anak muda. Wahai kalian para pemuda, silakan berkarya, tapi sholat jangan dilupa. Silakan punya cewek gagah, silakan. Punya pacar orang gagah, silakan. Punya pacar anak pejabat, silakan. Punya pacar orang kaya, silakan. Punya pacar anak polisi, silakan. Punya pacar anak TNI, silakan. Tapi kalau pacar tak tidak sholat, tapi kalau pacar tak kata kasar sama orang tuana, tapi kalau pacar tak tidak bisa ngaji, sebelum janur kuning tertancap, sebelum ijab kabul terucap, putusin pacar tadi, putusin pacar tak ganti sama AA. Ibu bapak rahimakumullah. Anak muda, anak muda, mana anak muda? Allah cinta orang tua, rindu masjid. Saya dengarkan dari Pak Desata dengan Pak Iman Desa, di sini masjidnya 20 lebih. Nih, satu desa masjidnya 20 lebih, bahkan sampai 27, 28. Banyaknya masjid di sini. Maka anak muda dengarkan baik-baik pesan ulama. Allah cinta orang tua yang rindu masjid, tapi demi Allah, Allah lebih bangga sama anak muda yang suka memamurkan masjid. Allah cinta kepada orang tua yang mampu baca Al-Quran, tetapi demi Allah Pak, Allah lebih bangga kepada anak muda yang mampu baca Al-Quran, suaranya hebat. Kalau anak muda asal suaranya seperti Korita tadi, nyama mantongi lang ngirip Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anyaman ini langir. Kenapa? Anak muda asal suaranya bagus, semangat 45. Pada tahun 2012 di akhir pendidikan kader ulama saya di Masjid Raya Makassar Pak. Di akhir pendidikan kami Pak Desa, kami adakan penelitian yang kami teliti Pak Imam, tukang azan dan imam di masjid. Hasil penelitian kami simpulkan hampir 70% yang bertindak di Masjid Sangin Totowa. Asan Totowa, pabarak barasa na Totowa, iman na Sangin Totowa. Asang subuh ya tomi lobek, toroko-roko, ya tomi cangmo, bosi-bosi ding-ding pak maina, asang subuh torokole baki ajala. Abe bukan orang tua gini saat di sini Pak orang tua yang ada di Makassar yang kami teliti dulu. Bukan di sini Pak Desa. Bukan di sini. Ibu bapak rahimakumullah. Maka mesti persiapkan bakal menghadap kematian ibu bapak. Karena demi Allah mati datangnya tiba-tiba. Ku kasih contoh. Tapi bapak ibu, 3
4 hari yang lalu ada pesawat India jatuh. Di sini Ji. 200 lebih orang meninggal, 1 mami yang selamat. Di atas pesawat ibu bapak mereka bahagia. Sehat tubuhnya ibu bapak. Mau anda sehat, mau anda sakit pun naganata mesti berpisah dengan keluarga pak. Mohon maaf lahir batin orang tuaku almarhum Ibunda Zainab. Sakit atau tidak? Sakit almarhum apa disapurin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tidak semua itu orang Madinah Pak, nasabah Gerinda Pak. Saya selalu mengatakan begini Pak, itu sakit ibu bapak, pilihan itu Pak. Pilihan itu Pak, termasuk ineke Pak. Apa pasabakan mati kupala Allah Ta'ala Pak. Ada 4 penyebab mati ku minta sama Allah. Salah satunya ini Pak. Yang pertama apa? Yang ku minta dalam sholatku Pak. Ya Allah, mudah-mudahan sabak matiku nasabak ilalang sambayangku. Ini yang pertama ku minta Pak. Yang kedua yang ku minta sama Allah. Oh karaiku Allah Ta'ala. Puna paletena ku mati nasabak ilalang sambayangku. Ya Rabbana, mudah-mudahan sabak matiku nasabak saat membaca Al-Quranul Karim. Ya Allah, kalau tidak mati saat sholat, tidak mati saat baca Al-Quran, semoga matiku saat dakwah seperti hari ini, sebagaimana almarhum Dr. Muhammad Yahya Waludi. Ini yang ku minta, maka tak lupa. Yang keempat apa ku minta? Yang keempat ku palar ya Allah Ta'ala ibu bapak. Ya Rabbana, puna paletena kumate nasabah sambayang, nasabah amaca Al-Quran, nasabah ilalang dakwaku. Semoga matiku seperti baginda Nabi. Apa pasabakan matina Nabita? Nabita mati nasabah Gerinda. Kicini ni ulama-ulama lompot dari Sulawesi Selatan Pak. Rata-rata pasabakan matena ulama lompot Pak sakit. 1. Andre Guruta Harisa sakit. Andre Guruta almarhum Wab Zakaria sakit. Andre Guruta almarhum Kiai Mustaming Arsad sakit. Andre Guruta almarhum Sanusi Baco Else sakit Pak. Maka demi Allah salibatan tetuaku antu garinga talu rahasiana. Maka alhamdulillah almarhumah Zainab Pak nasabak matina nasabak Gerinda talu rahasiana garinga. 1. Sakit penghapus dosata. Hakul yakin apa? Anda yamma purinanta Zainab ibu bapak. Sebelum berjumpa dengan Allah, sebelum almarhumah kembali menghadap Allah, almarhumah sedang dibersihkan, almarhumah sedang disucikan oleh Allah, kemudian berjumpa dengan Allah. Maka ruana ibu bapak antu garinta pangamas yang lompo Pak. Sakit itu rahimnya Allah. Maka bapak ibu, lebih khawatirkah kalau ada jamaah selamat talasatatina kilibagari? Lebih khawatirkah Pak? Bapak ibu, ada 1 orang ibu selamat talasatna tena nalibagari. Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak siapa namanya itu orang selamat talasakna tena nalik bagari. Kalau ibu tahu jawabannya ini malah ku kasih hadiah. Siapa namanya Bu? Kulit tallas. Mana kulit tallas? Arena mati ji. Apalagi mati memang arena. Firdaus. Apa nak Firdaus isedeng? Fir'aun kapan? Selalang ngerik ya. La ilaha illallah. Fir'aun Pak. Karena sudah natanya kita di Ustaz Faisal karena Fir'aun. Karena Firdaus. La ilaha illallah. Gagal hadiah. Ibu bapak antum Fir'aun Pak. Selamat talasana tidak nalebagari Pak. Pertanyaannya, kenapa Fir'aun Pak selamat talasana tidak nalebagari? Allah sudah cabut rahman rahimnya Pak. Kenapa Allah cabut itu semua? Nasabasana angkuna, nasana sombonna, bahkan naanggap kalian sebagai Tuhan. Ini mereka lain.
maka demi Allah Pak, Allah cabut itu semua. Maka ibu bapak sakit itu Pak penghapus dosa ta, sakit itu pengamasianta. Ibu bapak tabe tena jaki pala-pala ki garinga, tidak diminta-minta sakit ibu bapak, tapi sekre waktu salah garing ki nakana ulamata ibu bapak, bahkan Nabi ingatkan dalam hadisnya, salah pun nagaring ki antu garinta tak lupa balena. Jadi kalau ibu bapak nanti sakit, itu sakit ada 3 obatnya, mesti hadir ini 3 ya kalau sakit ki. Yang pertama apa? Mesti ridho, harus ki ikhlas dari cobaan yang Allah kasih ke kita. Ikhlas ki bu, ridho ki. Kenapa ikhlas ridho? Itu ikhlas ridho tak kekuatan batang kalenta. Maka ruana ibu bapak, obat sakit maka ruana yami antu sabar ki. Kenapa sabar Pak? Nah sabar nakana Nabi Rasulullah niat talu pahala, niat talu panggaukan. Punna anne talua panggaukan ki gaukan ibu bapak. Pahalanya Pak Allah langsung kasih ke kita. Allah langsung kasih ganjaran pahalanya. Pahala apa itu? Salah satunya yang antu pahala sabarata, termasuk sabar menghadapi ujian mate, sabar mencari nafkah untuk keluarga, sabar dalam ujian termasuk sakita sabaraki. Maka taluna nakana Nabi tak berobat ki. Kenapa berobat? Semua penyakit ada obatnya. Hanya ada satu ibu, ada satu penyakit ibu bapak tidak ada obatnya. Nih bapak ibu, kira-kira menurut penyakit apa yang tidak ada obatnya? Ibu-ibu sakit penyakit hati mana sakit? Penyakit hati ibu ada obatnya. Apa obatnya penyakit hati? Dengarkan laguna. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam. Sholat malam dirikan. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Itu penyakit hati anjoe. Ternyata ibu bapak penyakit yang tidak ada obatnya adalah penyakit tuaya. Jadi sadar ki. Jadi penyakit tua ibu bapak tidak ada obatnya. Aneh banyak cantik-cantik ngasih ke kucini. Pokoknya very beautiful ini malam ibu-ibu Bapak-bapak sana gagata. Kenapa? Karena umur tak belum masuk 70 tahun. Umur tak belum masuk 60 tahun. Cantik ngasih kucini. Tapi demi Allah ibu bapak, kalau umur tak sudah masuk 60, apalagi 70 tahun, nah mana ki pakai ngasing singkir nabi rahaya kita jatuh aja ki. Mana boleh kipus antekan makarenta. Dan tabe ibu bapak, itu tua isyarat. Ibu, bapak ibu, tua isyarat. Isyarat apa? Isyarat dekat dengan kematian. Maka ibu bapak kalau sudah bercucu, banyak mi menantuta, banyak mi anakta, yuk dekatkan dirita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang tua semakin tua menjadi-jadi. Yang minanataba ke STK sudah tua nakal kembali. Jangan begitu bapak ibu. Nakana ulama lompota Imam Hasan Basri Pak. Apa nakana ulamata? Usiata hari-harita. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Bulan berganti tahun. Demi Allah hakikatnya jatah talasata semakin berkurang. Punna reken-rekena lino kipake Pak. Bertambah umurnya almarhum 78 tahun, 80 tahun. Bertambah umur tak punna reken-rekena lino Pak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi demi Allah Pak, hakikatnya umur tak tidak ada bertambah. Hakikatnya umur tak semakin berkurang. Bahkan apa nakana nabita? Rata-rata umurna umatku baina siddin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Iya ji aneh
ibu bapak rata-rata umur 60-70 tahun. Bapak ibu saribatan tuaku rahimakumullah. Olehnya itu bapak ibu persiapkan bekal terbaik menghadap matita. Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak sudah kasih banyak nikmat. Puna kireken nikmat pasarena Allah ta'ala ibu bapak. Mana satena kule kireken pak. Nikmat Allah begitu banyak. Tapi sayang 1000 sayang. Ibadata solata semau-maunya. Solat subuh kesiangan. Solat duhur kerepotan. Solat asar perjalanan. Solat maghrib kecapean. Solat isya ketiduran. Banyaknya nikmat na kasih ki Allah supaya persiapkan diri ta, tapi ibadat semau-mau ta. Maka Nabi ingatkan ibu bapak, sebaik-baik manusia, panjang umurna, panjang amal baikna, seburuk-burukna rupa tawa, yami antulabu umuruna, buruk amalna. Maka almarhum uje ilalang kelonna, apa nakanda almarhum uje, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya kagak gunanya. Bapak ibu pak desa, pak imam desa, dulu saya pernah ceramah pak, akelu ngari ceramah aku pak imam. Tiba-tiba dari arah belakang ada anak muda garis keras. Tiba-tiba berteriak, apa nakana ustaz, haram menyanyi saat dakwah. Bukan bagi bro. Tidak semua itu lagu haram posisinya. Itu lagu haram. Satu, lagu haram, menyanyi haram kalau di dalamnya ada maksiat, haram. Yang kedua, haram menyanyi asam berkumandang di masjid masunukesu kikelungan, haram. Nabi tadi disambut dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Nabi disambut, apa sambutannya? Sholawat badar, tola al-badru alaina min sani tilwada. Nabi disambut itu bahkan pakai kendang-kendangi. Jujur ibu bapak, saya pribadi pak, sana jaina banyak laguna Haji Roma Irama ku apal mati pak desa. Kenapa ku apal laguna? Rata-rata kelona Haji Roma Irama hampir 80% sangin dakwah ilalanna. Ada laguna Haji Roma pak 3 menit di lamana, tapi kalau diceramakan sampai 1 jam lebih. Apa nakana Haji Roma? Kalau selama ini diri terhiaskan intang emas permata bermandi cahaya. Bermandi cahaya. Tapi kalau sudah mati bapak ibu, masuk dalam kubur ibu bapak, hidup dengan sendirian. Apa nakana Haji Roma? Terputuslah pergaulan. Iya pak, terputus semuanya ibu bapak. Bahkan apa nakana nabita Rasulullah bapak ibu, apa nakana nabita pun namotera min anak cucu Adam, yang antar ibu bapak cuma 3, 2 pulang 1 yang tinggal. Iya mi ane dalilna nah pakai Haji Roma ilalang kelona. Ibu bapak kalau meninggal watuna almarhum yang masih nabi antar oleh kita, banyak yang antar pak, tapi hakikatnya 3, 2 pulang 1 tinggal. Siapa tinggal? Amalakna. Amala apa? Tergantung amala baji atau amala buruk. Demi Allah bapak ibu, yang pulang 2, 1 keluarga tak pulang, suami
pulang, istri pulang, anak cucu menantu mertua orang tua tetangga pulang, sahabat pulang. Demi Allah ibu bapak, umurku sekarang 38 tahun. Tena kulit ba akini, tena kulit ba alangere, sangat cintana mangri burak nena, bahkan sudah teken kontra cinta semati. Bahkan sudah berjanji sehidup semati ibu bapak. Demi Allah tidak pernah baca ada istri mati, ada suami mati, dibawa ke kuburan apa nakana burak nena yaraka banena tapi penggali kubur. Nah sabalik baka janji sehidup semati dengan suamiku istriku, isinampe pun nak kuburkan burak nenku kuburkan tonga. Pernah dengar? Pernah lihat? Enggak pernah. Ibu cinta suami, sayang suami, cinta banget, cinta mati. Mulai ragu-ragu jawaban apa? Kalau suami tak mati, siap ki temani suami dalam kubur? Tidak. Yuk bilang dari kita. Tidak ada yang siap. Begitupun sebaliknya ibu-ibu mati. Oh ya Rabbana, siapa urusin jenazah suami tak sibuk? Yang angkat ibu istri suami, yang solatkan suami, yang antar di mobil jenazah suami, yang kasih masuk dalam lubang kuburan suamita, yang ratakan tanata suamita, yang doakan suamita. Sudah didoakan suami pulang ke rumah. Bulan pertama suami nangis, bulan kedua suami nangis, bulan ketiga suami nangis. Apalagi berkumandang di waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Angaruki konon buranena pa. Teringat dengan istri soleh, istri soleha, istri yang baik, taat sama suaminya, teringat dengan istrinya yang baik. Tapi demi Allah Pak, 5 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, niat dan lekna menikah lagi. Betul Pak? Betul. Ngapain? La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu tadi siapkan diri kita menghadap kematian Pak. Demi Allah Bapak Ibu, demi Allah Pak, ribuan bahkan jutaan manusia Pak di dalam kuburan Pak sedang berteriak di hadapan Allah Ta'ala. Satu teriakan di dalam kuburan Pak, apa nak dari Allah Ta'ala? Oh keringku Allah Ta'ala, ya Rabbana, hidupkan aku kembali, berikan kesempatan hidup Allah. Mau maka sujud di hadapan Ta. Kalau orang mati minta hidup hanya untuk sujud di hadapan Allah ibu bapak, lalu bagaimana dengan kita? Tidak ada alasan tidak ruku, tidak ada alasan tidak sujud Pak. Orang mati saja minta hidup hanya untuk sujud. Sebelum masuk bulan suci Ramadan Pak Desa, ada tetangga saya Pak curhat ke saya, apa nakana Ustaz, ngapa kising Pak? Malas maka pergi sholat berjamaah di masjid. Bukan kenapa ki malas? Ustaz, 3 minggu maka turut-turut hadir berjamaah di masjid Ustaz. Bahkan tidak pernah ketinggalan takbir pertama. Tapi hari ini malas maka pergi ke masjid. Kenapa ki malas? Ustaz, 2 kali nih hilang sandal baruku di masjid. Bukan apa? Allah sedang menguji Bapak. Allah mau angkat derajat tak. Bukan cuma Bapak hilang sandalnya di masjid. Nah banyak jamaah di masjid hilang sandal. Nah pergi pergi di masjid. Jangankan Bapak, saya penceramah suka hilang sandalku di masjid. Sehari waktu ibu bapak diundang ceramah tak siapa. Perjalanan awali Taim Palangga masuk Sultan Alauddin. Di Sultan Alauddin 2 ibu bapak berkumandang Isya. Nah sabah antama ki waktu Isya Pak Desa, singgah kak sholat Isya di salah satu masjid. Mohon maaf tidak kusebutkan nama masjidnya Pak. Masuklah saya ke halaman masjid. Sandalku mau kusimpan di tempat sandalnya.
Di tempat sandalnya Pak Desa ada tertulis apa nakana, hati-hati sering hilang sandal di sini. Demi Allah, tidak jadi sandalku kusimpan di situ. Di mana kusimpan? Di bagasi motorku. Ya Rabbana, dasar manusia pelupa banyak dosa Pak. Karena dosa akhirnya lupa. Sandal kuamankan Pak. Kuamankan baik-baik sandalku di bagasi motor. Tapi ada satu lupa kuamankan, helm baruku warna kuning. Di situ keikat di kaca spion Pak polisi. Ya Rabbana, selesai sholat isya Pak, keluarga dari masjid. Alhamdulillah, sandalku aman, helmku Pak. Ada luka kaki. Datanglah anak-anak, 2 orang berteriak lari koda, Ustaz, ada tadi ambil helm ta. Kenapa tidak ditegur nanda? Apa nakana sanak malak Ustaz kalau ku tinggi tonna. Tidak apa-apa ku bilang na ikhlas ya. Yang jadi masalah Pak. Untung tidak ketemu ya Mahden Rani. Jadi si buntulah ka Mahden Rani nakana kembali ke jalan benar. Ibu bapak, alhamdulillah. Saya ikhlas ibu bapak. Maka ulama pesan apa nakana ulamata, lebih baik sandal tak hilang di masjid daripada sandal tak tidak pernah injak halaman masjid. Musibah kecil ibu bapak. Kalau sandal sepatu tak helm tak hilang di masjid, tapi musibah lompok ibu bapak, punah sandalata sepatu tak tidak pernah injak halaman masjid. Ibu bapak, tidak apa-apa ini pikiran tak kemana-mana dalam solat tak. Tidak apa-apa daripada kemana-mana tidak sholat. Ada orang bilang, Ustaz saya ada sanakna batalak mantungin jo sampai kusua Ustaz itu karena memang. Makanya belajar dan berjuang ki ibu bapak. Yang namanya sholat khusyuk itu memang berat Pak. Ali bin Abi Thalib saja terkenal sholatnya paling khusyuk. Nabi kasih lomba. Apa nakana Nabi ta? Siapa di antara kalian paling khusyuk sholatnya? Ini baju besiku jadi hadiah. Lomba bisa sahabat. Ibu bapak ternyata Ali bin Abi Thalib yang terkenal khusyuk dalam sholatnya Pak. Di akhir sambayanna, nah ingat ki baju besinah Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita ini kodong yang banyak gosip, banyak memfitnah. Nah papi kata dari Allahu Akbar pantibu suami diingat. Nah papi kata dari Allahu Akbar diingat lagi di mana ku simpan uangku tadi itu. Ibu ya. Maka ibu bapak, kalau memang tidak sanggup ibu bapak mulai takbiratul ihram sampai salam kanan salam kiri tidak khusyuk, maka ulama Imam Al-Ghazali apa nakana anne taluah kibajiki ilalang sambayanta. Anne pernah lupa. Yang mana itu? Satu, kibajiki pak ngurangin dari Allah Ta'ala pada saat ibu bapak membaca inni wajjahtu. Kibajiki pak ngurangin dari Allah Ta'ala pada saat ibu bapak baca itu inni wajjahtu. Maka ruana nakana ulamata Imam Al-Ghazali Pak. Yang kedua mesti diperbaiki Pak. Pada saat ibu bapak membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepadamu Allah kami minta pertolongan. Kibajiki pak urangin dari Allah Ta'ala pada saat baca itu ayat. Maka taluna nakana ulamata Imam Al-Ghazali yang mesti diperbaiki ibu bapak pada saat ibu bapak membaca ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nakana ulamata Andre Guruta almarhum Doktor Ki Haji Amrullah Amri hampir sama dengan Imam Al-Ghazali, tapi natambah sekre Guruta Pak Kiai. Bapak Ibu nakana Andre Guruta Amrullah Amri Pak Kiai ada 4 tempat kibajiki annetap kibajiki annetap di anne apakah
pada saat dalam solat tak. Kalau memang mulai pertama sampai salam kanan tidak kusuk, kibajiki anni apakah? Yang pertama apa? Pada saat ibu bapak takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang besar, yang lainnya kecil. Maka rohana ibu bapak nakana andai guruta, pada saat ibu bapak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hati-hati ibu bapak, Nabi larang itu. Nabi larang ibu bapak, jangan sekali-kali sholat tangan tutah, sholat tangan kanci. Nabi larang itu pak. Kan ada tong itu orang pak eros sekali mi atalat tu batin tang atuna ilang sambayana. Mana boleh kicipian tekam matu tantama sinampe pun rokok gimana aja. Tapi pak ini pikiran tapa bukan kusuk ke Allah, tapi kusuk ke kentutan. Saya bapak ibu, selama ku tahu adesekna ku dengarkan alim ulama ceramah pak, saat ada rasa-rasa mau kentu ibu bapak atau ada rasa-rasa kencing ibu bapak, tidak ku lanjutkan sholat berjamaahku pak, mesti ku batalkan ibu bapak. Kenapa ku batalkan pak? Saya khawatir pak, sholat bukan ke Allah tapi sholat kepada kentukku pak, keingatanku sama kentuk pak. Saya batalkan itu pak. Saya keluar dari sholat berjamaah, masuk kamar mandi, apa ku bikin? Ku pelapu mantongi sulu mau kami meninggalku sampai ini. Sudah itu wudhu, sudah wudhu masuk ikut sholat berjamaah, kemudian ku sempurnakan yang telah kami tinggalkan tadi itu, ketinggalan tak. Ini yang kedua. Maka taluna nakana andre gurtal marum amrullah amri pak. Yang ketiga mesti diperbaiki adalah pada saat ibu bapak membaca kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kibaji kinjoy. Maka apakna ia mi antuna kana andre guruta amrullah amri pakai pada saat ibu bapak salam ke kanan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir cara mata bapak ibu. Ibu bapak mau kak tanya ki, mudah-mudahan jadi penyemangat menjaga sholat. Ibu bapak pernah ki dengar di desa atau di kampungnya orang di tengah malam tiba-tiba ada ayam ating koko? Sering dengar tengah malam ada ayam jantan berkokok. Pernah dengar ibu bapak? Tolong amalkan pesan Nabi. Nah karena Nabi tak pun dari tangan abangia alanggar kisi jangan ating koko, angkat kedua tangan tak doa ki. Apa doa ta? Satu doa ta pak, jangan banyak. Ini misalnya doa ta. Apa itu? Minta barakatna dan letak luasnya rezeki kita. Kenapa itu kita minta pak? Nabi ingatkan saat di tengah malam ayam berkokok, ayam itu sedang melihat malaikat rahmat turun ke bumi. Yang kedua, ibu bapak lebak kilangire atau tidak, pernah dengar atau tidak di kampung tak atau di kampungnya orang di tengah malam ada anjing menggonggong? Pernah? Sering. Hati-hati. Apa nakana nabita? Manusia beserta jin tidak sanggup, tidak mampu mendengarkan orang-orang berteriak tersisa dalam kuburnya. Demi Allah pak, manusia jin tidak sanggup mendengarkan orang berteriak dalam kubur pak. Bapak ibu, pernah ki lihat di media sosial, viral di media sosial, sekitar 3 minggu lalu saya lihat di media sosial pak, ada orang mati diantar ke kuburan di atas keranda. Kebetulan ada video, yang video itu pak ada kucingnya. Pak, orang video itu ada kucingnya. Itu kucing ibu bapak sekali-kali menundukkan pandangannya ke bumi, sekali-kali nak pandang itu kerandanya pak. Tapi lebih banyak menundukkan pandangannya ke tanah, itu kucing pak, sembunyi itu kucing pak. Ternyata ibu bapak, boleh jadi itu tadi kucing pak mendengarkan teriakan orang di atas keranda pak. Maka orang beriman di atas keranda apa nakana? Percepat. Kenapa minta dipercepat pak? Nasabah dipacinikan dari
dari Allah Ta'ala pembalasannya, maka dia minta percepat. Tapi kalau pelaku maksiat, pelaku dosa, demi Allah Pak, mereka berkata, mau bawa kemana Kak Kodo? Pulangkan saya. Maka demi Allah Pak, binatang olo-olo Bapak Ibu diberikan kemampuan oleh Allah mendengarkan orang-orang berteriak tersisa dalam kuburnya Pak. Maka di tengah malam ada anjing menggonggong Pak. Yang dibilang mirip Kisonata Ustaz. Lalu contoh jene. Bapak Ibu antu sumpai kongkong bukan sekedar menggonggong Pak nakana nak bita Pak diskusi menjelaskan ulama sampaikan Ahmad bin Hambal apa nakana ulama ta antu sumpai kongkong ibu bapak berteriak begitu Pak, diberikan kemampuan oleh Allah mendengarkan orang-orang berteriak tersisa dalam kuburnya. Maka itu anjing berteriak apa teriakan anjing? Alhamdulillahillazi ja'alani kalban wa lam yaj'alni at-tariqas salah. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih banyak kerana Allah Ta'ala kipak jarja olo-olo wa lam yaj'alni at-tariqas salah. Tapi Pak kita dengan binatang Pak beda Pak. Maka dulu anak ayam bertanya sama mamakna. Apa pertanyaan anak ayam? Ma, kenapa kita ayam satu jina mata? Ayam saja. Mulai Sabang sampai Merauke na mata ayam. Beda kita manusia Pak. Kita manusia Pak banyak na mata, panjang na mata, ditambah titel yang banyak. Namaku Pak Ismail Sam bin Gising bin Samsudin Siala simetri Pak, ditambah 3 titel Kiai Muda SPDI MPDI 2 meter Ibu bapak na mata ini malang panjang. Kenapa? Masih hidup ki. Tapi demi Allah Pak, kalau ayam mati, manusia mati tak balik ki Pak. Demi Allah, ayam mati hidupnya dinikmati orang. Ayam mati bertambah mana. Apa nakana anak ayam ma? Siapa namata kalau mati maki? Nakana tomi mama na mati nanti namata banyak. Nah siapa namata? Ayam geprek, ayam lalapang, ayam crispy, ayam paleko, bahkan gaul ki arena. Apa arena gaulna? Fried chicken amin. Di sana fried chicken. Tapi demi Allah, kita manusia mati Pak ini malam titil tak panjang sekali, nama mata panjang besok mati. Demi Allah, saat itulah nama kita akan mulai hilang Pak. Saatnya kita jadi mayat, tidak lagi dipanggil profesor, doktor, kiai, ini dan itu. Saat itu kita akan dipanggil satu gelar, almarhum dan almarhumah. Sekarang Bapak Ibu, jawab pertanyaanku dengan jujur. Ibu Bapak, kalau mati maki, sudah maki dikuburkan dalam kuburan tak? Bapak Ibu, apa selesai masalah tak di alam kubur atau ada masalah baru tak di alam kubur? Jawab dengan jujur Bapak Ibu. Demi Allah Pak, alaiha malaikatun ghilasun syidad. Ada masalah baru di alam kubur Pak. Maka Nabi ingatkan Bapak Ibu, ulama sampaikan, para pendakwa sampaikan ke kita. Jika langkah pengantar jenazah dari kubur, datang 2 malaikat paling kejam, malaikat Munkar wa Nakir. Yang pertama diisap adalah solat. Ibu bapak punah baji kisah bayanta, baji marena nga, tidak bagus solat, tidak bagus yang lain Bapak Ibu. Maka Bapak Ibuku seluruh yang hadir, jaga solat baik-baik. Penutup ceramah karena sudah 1 jam. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Serius? Serius. Kenapa kalau
kalau bicara surga barusan ini ibu-ibu lemah sekali menjawab kalau bicara surga. Ibu, mau uang 1 juta? Ibu, mau masuk surga? Serius? Ibu, kalau ibu mau masuk surga, pegang ini 4K. Kita galau pulih aneh apa ke ibu? 1, ibu jaga sholat 5 waktu tak baik-baik. Sesibuk apapun ibuku, jangan tinggalkan sholat tak. Yang kedua ibu, sudah sholat. Yang kedua ibu, kalau mau ki masuk surga, bahkan nakana Nabi tamilai maki 8 pintu surga mana yang anda suka. Ia mau aneh apa kegaukan, jaga sholat. Kedua, wasok Ramadan. Di bulan Syawal ada orang bertanya, Ustaz, yang mana didahulukan, puasa bayar kala atau puasa Syawal? Sebelum saya jawab pertanyaannya ini ibu, saya tanya balik. Ku bilang, ibu, berapa memang kalata di bulan Ramadan? Jawabnya, apa nakana Ustaz, kalau tidak salah kalaku itu kalau bukan 24-25. Bukan kalau Syawal lah. Usaha lah, apalagi puasa Syawal. Jadi ibu, jadi kalau ada kalata bunda mesti bayar, wajib hukumnya bayar, wajib hukumnya. Yang ketiga nih ibu, syarat ketiga ibu-ibu masuk surga, sholat, puasa Ramadan. Yang ketiga adalah taat sama suami. Surganya istri ada sama suami, surganya suami ada sama orang tua anak. Ustaz, mau jaka sebenarnya taat sama suami, tapi anjak pura nengku Ustaz sana sekek dalam tangka cikuru. Maksudnya bagaimana ibu? Anjak pura nengku Ustaz 7 bulan akhir ini Ustaz puna na terima gajinya, tidak pernah tonga na kasih. Mau pakai lagi belanja baru minta warna. Asiri-siri gak kurasa Ustaz setiap mau belanja minta warna, setiap belanja minta warna. Malu-malu kau Ustaz. Akhirnya itu kedong ibu bertanya, Ustaz, kalau ada suami begini Ustaz, boleh tidak diluka warna di dompetnya? Ibu, kalau ada suami kewajibannya nafkah lahir batin untuk istrinya, tapi sana sekekna setiap terima gaji tidak pernah nak kasih bendahara umum ngariban lakna, boleh tidak diluka warna? Jawabannya ibu, boleh. Serius pak? Boleh. Ibu, tapi bolehnya ada batasnya. Apa batasan bolehnya? Batasan bolehnya adalah batasan kebutuhan. Contoh pak, sabar lagi pak. Contoh, dalam rumah tangganya ibu bapak, dalam rumah tangga 6 orang ki, hitung kebutuhannya suami tak, kebutuhan istri, kebutuhan 4 anak tak. Ternyata ibu bapak jumlah kebutuhan tak dalam sehari adalah 500.000. Di dompet suami tak ada 500.000, ambil muat. Tapi kalau di dompet suamita ada 7.500.000, tapi 500 ki ambil 7 juta lebih sedikit, hukumnya haram. Mesti minta isi sama suami. Nah bilang suamita, yes masih ada 7 juta. Ibu, saran saya, kalau sudah ki ambil warna suami di dompet, pergi maki ke pasar di luar. Cari ikan katamba yang besar-besar kah? Bakar ikan katamba ibu. Sudah dibakar ikan katamba, nah siapkan dicari catai panah. Sudah siapkan di meja. Datang suamita langsung masuk meja makan. Nah keso makan berteriak, wah mana ngapa ki asipa-sipa kama ikan katamba dicari catai panta. Aku ratu makin ma apa ikana? Oh tetana asipa mantong yang tuh punya duit di luka. Nah, yang keempat adalah keluar rumah jaga pakaian tak, keluar rumah jaga kehormatan tak. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas segala amanah perhatian tak. Sudah 1 jam lebih kita ceramah Bapak Ibu. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan kesimpulan ceramah. 1, mati pasti
Semua hanya menunggu waktu dan giliran saja. Kapan datang ajal menjemput, kita tidak tahu. Datangnya tiba-tiba, mati misteri. Ibu bapak, yang mesti kita lakukan adalah satu, jaga sholat 5 waktu tak. Yang kedua, jaga silaturahim tak. Baca Al-Quran jangan ditinggal. Bersedekah jangan dilupa. Perbanyak zikir, istighfar, perbanyak solawat kepada baginda Rasul. Terima kasih banyak atas segala amanah perhatian. Mari kita tutup ceramah ini malam bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil